Kalau di sini, kalau di Taiwan itu orang Taiwan itu nggak bisa bahasa Kantonis teman-teman. Hanya yang pekerja di Hong Kong itu pada sambatnya itu di Hong Kong kan banyak liburnya, jadinya itu uangnya itu tidak berkumpul. Hong Kong hari Minggu kan setiap hari Minggu libur, walaupun libur kita tidur di pinggir jalan. Hai teman-teman, halo, assalamualaikum, kembali lagi ke channel saya Nivita Rini Semangat. Selamat sore guys, selamat sore. Tong sesku ceklek nih, ceklek lagi, rusak lagi nih. Tong sesnya rusak lagi teman-teman. Biasanya kan 3 kaki, yang satu rusak, ya wes lah. Di baru ininya juga wes goyang-goyang. Kalau buat ada HP itu mencling, makanya kemarin yang pas hari libur alah mencling mas kameramennya alah mencling, jadi ini itu amoh rusak seadanya saja. Kalau seperti itu gelap teman-teman. Selamat sore, hari ini sudah jam 5. Terus dikasih anaknya nenek putune anaknya bapak tapi yang tinggi itu ada, tapi ininya itu kakinya itu panjang teman-teman. Kali ini kan kecil simple, tapi yang dikasih itu kan kakinya panjang. Mau dibawa libur kayak tasku kecil, ya wes lah nggak bisa bawa libur. Dia tahu ini di Taiwan, terus aku dikasih. Nah kalau sekarang itu saya berada di belakang rumah. Tadi di depan rumah, sekarang di belakang rumah. Kemarin aku di SMS temanku, ya bukan teman sih, masih saudara. Dia itu bekerja di Hong Kong teman-teman, bekerja di Hong Kong. Hanya yang bekerja di Hong Kong itu pada sambatnya itu di Hong Kong kan banyak liburnya, jadinya itu uangnya itu tidak berkumpul. Kayak sekarang itu beda sama dulu itu barang-barang itu lebih masih murah. Sekarang itu semua barang-barang itu mahal. Sebenarnya kalau uangnya tidak ngirit banget itu kita tidak bisa mengumpulkan uang teman-teman. Aku yang kemarin juga di tetanggaku juga SMS mau ke sini, mau pindah ke Taiwan. Jadi orang-orang yang ada di Hong Kong yang temanku ya tidak semuanya sih, 4 orang atau berapa orang itu mau pindah ke Taiwan. Pindah ke Taiwannya itu cuma satu yang takut. Kan kalau ke Hong Kong itu kan sudah menguasai bahasa Hong Kong atau bahasa Kantonis. Tapi kalau di Taiwan kita harus belajar bahasa Mandarin. Apalagi kalau di Hong Kong itu kalian bisa menguasai bahasa Mandarin sedikit-sedikit, itu bisa diproses ke Hong Kong. Maksudnya nggak usah belajar akeh-akeh.
nggak usah belajar bahasa Mandarin banyak-banyak. Kalau kalian di Hongkong bisa bahasa Mandarin, ya alhamdulillah sedikit-sedikit itu bisa bahasa Mandarin. Tapi kalau di sini, kalau di Taiwan itu orang Taiwan itu jarang nggak bisa. Kok jarang nggak bisa bahasa, nggak bisa bahasa Kantonis, teman-teman. Kalau di sini itu bahasanya dua, yaitu bahasa Mandarin sama bahasa Hoki atau Dai. Kalau di Hong Kong kan bahasanya itu bahasa Kantonis, tapi kalau kita wis ex Taiwan, kalau kita ex Taiwan, maksudnya kita bahasa Mandarin, kita ke Hong Kong itu bisa. Karena di Hong Kong itu tiga bahasa Mandarin bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Kantonis juga bisa. Susahnya itu teman-teman. Di sini kalau orang sini kalau tidak berguru sekolah tinggi itu juga tidak bisa bahasa Inggris, teman-teman. Cuma bisanya bahasa Mandarin saja. Takutnya itu mereka itu cuma takut takut itu proses baru lagi terus sama itu takut belajar bahasa. Kalau belajar bahasa, kalian yang sudah ada di PT yang sudah merasakan belajar bahasa luar negeri itu lebih sulit daripada kita belajar bahasa, kita belajar sekolah, teman-teman. Kalau kita belajar sekolah mah kita lulus, tapi kalau belajar ke luar negeri, bahasa luar negeri, wah, dan pusingnya itu mengungkuli mengungkuli kita punya hutang. Beneran, aku dulu belajar bahasa Mandarin itu sering kali sakit kepala, karena kita kan kerja di luar negeri itu ya negara orang juga, kita harus menguasai bahasa mereka juga. Wah, dan mumete pol. Nah, aku dulu pernah jadi TKI Hong Kong. Itu juga seperti itu, teman-teman. Juga belajar bahasa Hong Kong. Tah mumete ngadu bilah. Karena bahasa Kantonis itu sedikit itu seperti bahasa Hokian atau bahasa Dainya orang Taiwan, tapi tidak sama artinya, itu tidak sama. Tenan mumet, teman-teman, kalau kita belajar, apalagi seperti belajar bahasa Inggris itu kan wah mumet ngadu bilah, apalagi Inggris, wah. Jadi buat kalian yang bekerja dimanapun, kalian terus aku ngomong begini sama temanku, ya kamu suka saja, nggak usah gonta-ganti, tapi gimana yo disebut nama saya, gimana yo kalau di Hongkong itu banyak liburnya, jadi uangnya itu tidak mengumpulkan. Iya sih Jane. Kalau di Hongkong hari Minggu kan setiap hari Minggu libur, walaupun libur kita tidur di pinggir jalan itu kan kita juga mengeluarkan uang ya teman-teman. Biasanya itu kalau ada taman di sebelah rumah, kalau majikan kita menyuruh kita libur, ada taman ya seperti saya seperti ini, di sebelah rumah sana ada taman. Kita paling cuma di sebelah rumah saja, nggak kemana-mana. Terus bentroknya kita di rumah. Jauh-jauh itu lebih mirip daripada kita berkeliaran di mana-mana. Tapi kalau aku dulu di Hongkong itu bulang, teman-teman, di Seribu Patung Buddha, di Causeway Bay, terus di mana pantai-pantai seperti itu. Aku malah bulang, saya kira seperti Taiwan, ternyata enggak. Ternyata itu uangnya juga tidak ngumpul. Uang Hongkong itu sedikit, arane jutaan, tapi kalau kita bekerja di sana terus mendapatkan upah itu sedikit, teman-teman, sedikit. Jadi yang di sini saja katanya sih, yang di sini saja masih bertahan karena yaitu kita prosesnya juga angel. Kalau sudah di luar negeri
terus kita pulang proses lagi itu angel. Sekarang itu pakai itu teman-teman, pakai ODPL apa jenis barcode. Sekarang itu bekerja di luar negeri semuanya itu barcode, kakak barcode, akte barcode, jadinya angel dulu, prosesnya itu lebih sulit beneran. Makanya di Taiwan itu banyak yang tidak pulang itu ya itu mau proses lagi wis megah. Jadi kita bertahan di sini lebih lama, kita bertahan di sini lebih lama mencari uangnya itu. Nah, sekarang yang di PT katanya sih, aku dengar-dengar dari orang rumah itu, katanya itu yang ada di PT itu paling banyak mau berangkat ke Taiwan. Kalau kalian di sini sudah masuk, maka apalagi sekarang itu baru-baru belum bisa masuk karena dia para majikan itu merasa dirugikan. Kalian kalau sudah di Taiwan itu kalau majikanmu belum ngomong sama kamu tentang masalah libur, kamu jangan minta libur. Kamu bahasa belum menguasai, pekerjaan kamu belum menguasai, terus kamu mintanya libur 24 jam. Ya majikanmu yo wegah di sini libur 24 jam ini majikan itu enggak semua majikan itu memperbolehkan kita libur 24 jam. Biasanya liburnya itu 1 hari minggu seperti ini saja. Kita berangkat jam 8, pulang jam 8. Libur 24 jam itu para majikan itu tidak ada yang mau, biasanya takutnya kita kenapa-napa, takutnya kita tersesat, itu yang paling penting. Jadi mereka itu tidak memperbolehkan libur 24 jam. Agentku barang aslinya tidak memperbolehkan saya libur 24 jam, tapi kan saya persetujuanku kan sama majikan, tidak sama agent lagi. Seperti itu. Nah di sini banyak mbak-mbak yang pemula-pemula itu, banyak mbak-mbak yang pemula-pemula itu masih bekerja, terus kadang diwarai ngeyel, terus pena dewe, terus live TikTok, nggak mau bekerja, levelnya live TikTok terus. Banyak majikannya tidak suka, terus minta libur. Nah kalian di sini kan niatnya bekerja, bukan kalian sudah di Taiwan terus kalian live TikTok terus memperkenalkan kalian sudah berada di Taiwan. Jangan, kalian di sini benar-benar bekerja, majikan kalian suka wis terserah, pokoknya kalian harus mengambil hatinya majikan. Kalau sudah mengambil hatinya majikan yo wis ini gitu. Ada teman-teman pada nyawang aku. Jadi ini HP ini neng di kok ngomong dewe. Ora pakai headset, ngomong dewe, lagi nyapo. Udah teman-teman, saya mau masak dulu. Nah sekian video dari saya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian suka dengan video saya dan bisa menghibur kalian di waktu senggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan ya teman-teman bisa beli ini lagi buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Cekuan. Bye bye.